Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama-tama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, fokus dan bersungguh-sungguh saat memuji, menyembah, serta saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes yang kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Sekian tips untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah raya pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pertolongan kita itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat Tuhan Yesus, persekutuan dan urapan Roh Kudus memberkati ibadah raya ini dari awal sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali iman kita ditantang oleh Tuhan. Iman kita, keyakinan kita boleh. Apakah kita masih meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu hadir dalam kehidupan kita? Tidak dibatasi oleh sebuah gedung, tidak dibatasi oleh seberapa banyak orang yang hadir. Tetapi firman Allah katakan 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Bagaimana iman kita mempercayai kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Mungkin di sebelah kanan kiri kita hanya ada anak kita, istri kita, orang tua kita, tetapi pagi hari ini satu keyakinan yang kita mau bawa, Allah kita hadir dalam kehidupan kita, bersama dengan kita, sehingga ada sebuah kemenangan yang luar biasa yang boleh kita nikmati dan rasakan pagi hari ini.
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Lepasan terjadi di sini. Haleluya, Yesus. Kami percaya Kau hadir Kau hadir di sini Tuhan, Kau Allah. Oh Yesus, Kau hadir di sini ya Allah. Haleluya Tuhan. Percaya kuasa-Mu, percaya hadirat-Mu, menjamah setiap kami ya Allah. Oh Yesus, berjalan masih. Tinggikan Engkau, hadirat-Mu nyata, menjamah setiap kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan dengan imanmu. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan katakan terjadi di sini. Haleluya. Kami mempercayai Engkau hadir Tuhan bersama dengan keluarga kami. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami mempercayai kuasa-Mu yang luar biasa, boleh mengalirkan kesembuhan, boleh mengalirkan kelepasan, bahkan kemenangan dalam hidup kami. Dan kami pagi hari ini mau siap Tuhan, memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau, persembahan yang terbaik, bahkan hati yang siap Engkau tabur dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami semua dengan berkat yang luar biasa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dan percaya katakan, amin. Haleluya. Kalau Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan sama seperti yang lalu. Hidup kita akan penuh dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Hidup kita tak akan sama. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama.
sumber dari segalanya. Katakan kau kebenaranku Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau ungkapkan sukacita kita di hadapan Tuhan melalui pujian kita, mulai yang terbaik bagi Allah kita. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita harus ekspresikan sukacita kita. Kalau langit dan bumi boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, maka kita sebagai ciptaannya yang paling sempurna di antara segala ciptaan Tuhan yang ada, boleh bersukacita dengan luar biasa pagi hari ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita bersama. Haleluya.
dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan, Sebab Dia ciptakan semuanya. amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi puji Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Angkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, Ya, bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini yang terbaik yang kita mau berikan kepada Tuhan adalah hidup kita dan hati kita. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita bersandar dan berharap kepada manusia, berharap kepada keadaan, berharap kepada pemerintahan yang ada, tapi kita mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kaulah segalanya. 'Di dalam hidupku, 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 'di da
yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku. Sebelum kita bersama-sama akan masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur Tuhan bawa kami kembali di dalam ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih kami boleh Tuhan ingatkan bahwa Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Dan hanya kepadamu tentunya Tuhan kami mempertaruhkan seluruh hidup, seluruh pengharapan, bahkan hanya kepadamu kami persembahkan segala apa yang ada, bahkan termasuk kemuliaan itu bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh ada hari ini, kami tahu bahwa ini karena Tuhan. Kalau kami
masih boleh bersama-sama beribadah dengan seluruh anggota keluarga kami pun, kami tahu ini juga karena berkat yang daripada Tuhan. Karena itulah di kesempatan yang sungguh baik pada kesempatan ini, kami rindu bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami, berkati keluarga kami sekalian, sehingga firman-Mu yang tertabur pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menguatkan iman kami, bahkan memberi kepada kami sebuah semangat untuk kami terus menghadapi, menjalani kehidupan ini dengan sebuah tujuan yang jelas, yaitu kami dapat menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kekasih, Shalom. Kita masih ada bersama di ibadah raya online Gereja Isal Masjid Jemaat Ungaran. Puji Tuhan, hari demi hari kita percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kita. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya 2 pekan lalu yang berjudulkan tentang hidup yang memberi kemuliaan atau hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan 2 hal dan paling tidak ada 5 hal agar supaya hidup kita ini boleh menghadirkan serta memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mau lanjutkan semoga yang 3 poin untuk bagian kedua dari khotbah saya 2 pekan lalu boleh terselesaikan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih ingat barangkali pada saat itu saya mengatakan, saya mengutip pernyataan dari Rick Warren yang berkata, tujuan utama semesta alam adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tujuan utama semesta alam adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, sebenarnya itu harus menunjukkan serta memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita barangkali juga masih ingat apa yang dikatakan oleh Santo Irenaeus yang berkata demikian pula, kemuliaan Tuhan sesungguhnya adalah manusia yang menjalani hidupnya atau manusia yang melalui atau menjalani kehidupannya dengan sepenuh hidup itu sendiri. Kemuliaan Tuhan adalah manusia yang menjalani hidupnya dengan sepenuhnya. Nah, saudara-saudara sekalian, agar melalui hidup kita dapat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Melalui hidup kita dapat menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah dengar bersama-sama 2 hal. Yang pertama dengan cara kita hidup penuh dengan penyembahan kepada Allah. Yang kedua, kita hidup dengan mengasihi saudara seiman. Saya kira ini 2 hal yang masih sangat privasi. Hidup menyembah kepada Tuhan itu personal kita pribadi dengan Tuhan. Hidup yang mengasihi saudara seiman itu pun juga masih sangat personal sekali. Mungkin ini juga sedikit agak mengalami kesulitan. Kalau dikasihi itu kita pasti butuh. Tapi mengasihi orang lain mungkin juga itu bagian yang bisa jadi menjadi hal yang sulit bagi kita. Karena pada prinsipnya manusia kepingin dikasihi. Tapi untuk mengasihi yang lain mungkin masih agak sulit. Tidak semuanya bisa melakukan itu. Tapi kalau untuk mendapatkan kasih atau dikasihi, oh itu sangat diperlukan dan sangat kita butuhkan.
Nah, itu sudah kita bahas 2 pekan lalu di ibadah raya tanggal 28 Juni yang lalu. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama lanjutkan tentang bagaimana hidup kita boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di bagian yang kedua dengan 3 hal. Saya berharap ini bisa diselesaikan pada hari ini. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya hidup kita ini dapat menghadirkan atau mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga adalah dengan bagaimana kita melalui hidup ini dapat melayani orang lain sesuai dengan karunia-karunia yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, kita masing-masing dirancang oleh Tuhan itu secara unik. Tidak ada yang sama. Masing-masing punya karunia-karunia yang berbeda. Masing-masing punya kemampuan, punya talenta-talenta yang berbeda. Tidak ada yang sama setiap orang itu. Kalaupun toh ada yang sama tapi pasti ada perbedaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahu bahwa itu semuanya ada di dalam setiap kehidupan manusia. Itu bukan terjadi secara kebetulan. Tapi itu dirancang oleh Tuhan. Itu dipersiapkan dan direncanakan oleh Tuhan secara spesifik di antara setiap kita. Ini perlu kita tahu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak perlu marry antara satu dengan yang lain. Karena apa? Setiap kita memang sudah dirancang yang berbeda, tidak sama. Dan itu tidak kebetulan. Itu memang sengaja Tuhan ciptakan kita dan memperlengkapi kita masing-masing dengan spesifik tadi. Jadi kita tidak perlu marry. Yang pertama, dengan orang lain, kok orang itu bisa begini, kok aku tidak? Kok orang itu bisa menyelesaikan itu, kenapa saya gagal? Kita tidak boleh marry satu dengan yang lain, karena memang kita diciptakan berbeda, spesifik, tidak ada yang sama. Nah, saudara-saudaraku, di antara kita pun sebenarnya kita tidak boleh kemudian minder dengan orang lain. Wah, orang itu hebat, aku kok gak bisa koyok dia. Akhirnya kita jadi minder. Itu pun tidak boleh. Itu tidak benar saudara-saudara sekalian. Ingat baik-baik bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu, dirancang oleh Tuhan itu secara unik dan spesifik saudara-saudara sekalian. Mestinya kita harus berkata, satu, kita tidak perlu marry, karena Tuhan ciptakan kamu begitu, memperlengkapi kamu begitu, tapi dengan saya memperlengkapi saya demikian. Kita tidak perlu minder, karena kita diciptakan begini, kamu diciptakan begitu. Seharusnya itu justru saling melengkapi. Lah kalau semuanya bisanya begitu, lah nanti yang lainnya bagaimana? Itulah sebabnya yang baik sebenarnya buat setiap kita adalah satu, kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan ciptakan kita itu secara unik dan spesifik, secara berbeda satu dengan yang lain, baik itu talenta kita, baik itu untuk karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu keahlian dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk di dalamnya. Secara sosial, ekonomi kita pun juga bermacam-macam. Tapi di situ bukan berarti kita lalu harus minder, lalu harus marry dengan yang lain. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap tahu bahwa itu yang menjadi rancangan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Bahkan ketika kita bisa menerima itu apa adanya. Kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, melengkapi di dalam kehidupan kita. Itu yang kemudian akan dapat menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima akan dirinya sendiri. Apalagi kalau itu dibilang kekurangan dan keterbatasannya sendiri. Nah, kalau sikap hidup yang demikian,
itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, maka kita harus bisa menerima keberadaan kita masing-masing yang secara unik serta spesifik itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita perlu dan harus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri. Karena dengan cara mengucap syukur, dengan apa yang Tuhan berikan, maka disitulah sebenarnya kita sedang menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, kita dapat melayani. Dengan melayani orang lain kita menghadirkan kemuliaan Tuhan dengan karunia-karunia kita. Yang kedua adalah Tuhan tidak memberikan semuanya itu untuk tujuan pribadi. Jadi talenta, karunia-karunia, kemampuan keahlian, bahkan keadaan sosial ekonomi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi kita, melainkan juga untuk memberkati orang lain. Sama seperti juga yang kita harapkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain yang spesifik tadi, kita juga mengharapkan mereka bisa memberkati kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang sifatnya unik dan spesifik tadi, sebenarnya itu bukan hanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita, tapi juga untuk bisa memberkati orang lain, baik melalui talenta, seperti saudara-saudara kita yang bertalenta musik, mereka bisa bermain musik, mengiringi ibadah, ini sudah memberikan dampak kemuliaan Tuhan untuk memberkati orang lain, melalui singer, song leader, melalui pemain tamborin, mereka diberikan oleh Tuhan talenta, karunia yang luar biasa. Dan itu bukan hanya untuk pribadi kita masing-masing. Tapi seperti pagi hari ini diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin bahwa semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini pun sama. Kita semuanya unik. Kita semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Tapi marilah apa yang Tuhan berikan sifatnya unik dan spesifik itu bagi kita, kita syukuri. Dan yang kedua, mari itu bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk memberkati orang lain. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 19, ini begitu tegas memberitahukan kepada kita sekalian, firman Tuhan berkata demikian, dan bukan itu saja. Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Saya akan bacakan dengan terjemahan yang lain, terjemahan yang dari firman Allah yang hidup, ini lebih mudah untuk kita ketahui. 2 Korintus 8 ayat 19, terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Orang ini sesungguhnya telah dipilih oleh jemaat-jemaat untuk pergi bersama dengan saya, dengan Paulus, membawa pemberitaan itu ke Yerusalem. Ini akan memuliakan Tuhan dan menunjukkan hasrat kami untuk saling menolong. Ini bicara tentang pemilihan dan pengutusan Titus untuk melayani bersama-sama dengan Paulus dan timnya buat jemaat di Korintus. Luar biasa. Titus diutus dengan segala kemampuannya yang ada, dengan keunikan yang Tuhan berikan di dalam dirinya untuk melayani bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan saat itu. Dan itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Ini akan memuliakan Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita akan bersama-sama untuk sadar sekarang betapa ketika kita bisa melayani Tuhan, sebenarnya saat kita melayani Tuhan itulah
kemuliaan Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan tampak melalui kehidupan kita sekalian. Ingat, melayani saudara-saudara sekalian, bukan dilayani. Berbeda. Kalau melayani itu menghadirkan kemuliaan, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, tapi kalau dilayani ya sebaliknya mestinya. Nah, firman Tuhan mengatakan melayani itu akan menghadirkan kemuliaan Tuhan. Saya rindu setiap kita boleh bersama-sama sebagai umat ciptaan yang sesungguhnya itu wajib untuk memuliakan Tuhan. Dan jika kita seperti Irenaeus berkata, hidup yang benar-benar hidup, sungguh-sungguh hidup, di dalamnya ada pelayanan, di dalamnya ada pengabdian. Dengan keunikan kita masing-masing, kita dapat berikan itu untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati orang lain. Ingat baik-baik, melayani itu mendatangkan kemuliaan, bukan dilayani. Berbahagialah yang menerima pelayanan, karena yang dilayani nanti suatu ketika juga akan bertumbuh untuk bersama-sama bisa melayani. Sehingga semuanya akan dapat menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian bagian poin yang kedua dari 5 langkah untuk hidup ini dapat mempermuliakan Tuhan adalah dengan menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, begitu saudara dan saya percaya Yesus, mungkin ada yang 10, 20, 30, 40 tahun, atau mungkin sejak kecil kita percaya Yesus, atau tepatnya pada saat kita mengambil keputusan untuk terima Yesus dengan segenap hati, dengan ditandai kita menerima sakramen baptisan air. Pada saat itulah sesungguhnya hidup kita itu diperbaharui. Begitu kita terima Yesus, begitu kita menerima sakramen baptisan air, saudara dan saya ini sudah dilahirkan baru. Dan sejak saat itu, saudara harusnya mengalami pertumbuhan yang menuju kepada dewasa secara rohani. Sejak saat kita terima Yesus, sejak kita pertama menerima sakramen baptisan air, sejak saat itu kita dilahirkan baru, dan sejak saat itu pula seharusnya kita bertumbuh menuju kepada kerohanian yang dewasa. Nah, dewasa rohani itu yang seperti apa? Kedewasaan rohani adalah suatu proses pertumbuhan yang menuju untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Baik dalam hal kita berpikir, ya mikirlah seperti Kristus berpikir. Ini sebuah pertumbuhan. Sulit atau gampang kita untuk selalu berpikir seperti Kristus berpikir? Sulit kalau menurut saya. Seringkali kita gagal. Saya sendiri juga menyadari hal ini. Untuk selalu bisa berpikiran seperti Kristus berpikir itu gak mudah, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita berhasil, kita bisa berpikir seperti cara Kristus berpikir di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain kita bisa mengendalikan pikiran kita ini sedemikian rupa sehingga bisa serupa dengan pikiran Kristus. Itu menghadirkan kemuliaan Tuhan. Itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya bagaimana kita serupa dengan Kristus adalah bagaimana kita memiliki perasaan. Rasa pangroso kalau bahasa Jawanya. Rasa pangroso kita juga harus selaras dengan rasa pangrosone Tuhan Yesus. Di Alkitab banyak diberikan contoh bagaimana Yesus ketemu dengan ini, lalu hatinya rasa pangrosone demikian. Ketemu dengan orang yang begitu, lalu hati Yesus, perasaan Yesus demikian.
Banyak di dalam Alkitab memberikan contoh-contoh tentang rasa pangrasa yang dilakukan oleh Kristus. Nah seperti itulah bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani itu jika kita bisa memiliki perasaan, bisa memiliki hati yang sama dengan perasaan dan hatinya Kristus. Ini bisa kita wujud nyatakan di dalam peradaban kehidupan kita sehari-hari. Apalagi saat ini situasi yang seperti ini. Saudara, ngomong rasa ini luar biasa. Kita untuk ngomong rasa dengan keadaan kita yang kita alami sendiri saja sekarang ini sulit. Kita mau berkata dengan hati kita, wis ora usah wedi, ora usah kuatir, ora usah ndadak cemas. Mulut kita berkata demikian kepada hati kita, tapi hati kita mungkin belum bisa melakukan. Apa yo toh? Ini hati kita. Sehingga yang sering terjadi kontras antara apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dengan hati kita yang belum bisa nompo kanan. Kita masih perasaannya takut, cemas, khawatir, dan segala macam yang ada. Apalagi kita ditugaskan oleh Tuhan untuk kita bersama bisa melayani, kita bisa memiliki rasa pangrasa yang kemudian bisa kita sampaikan, tunjukkan kepada orang lain. Seperti Kristus menunjukkan perasaan hatinya kepada setiap orang yang dijumpainya. Sedangkan kita tahu bahwa di sekitar kita sesungguhnya banyak orang yang menunggu, menanti untuk mereka menerima sapaan, penguatan, topangan, nasihat, konseling dari setiap kita. Kalau dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya punya rasa pangrasa seperti rasa pangrasane Yesus, berarti saudara dan saya sudah sampai pada tingkatan kedewasaan rohani. Dan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan juga bisa sedemikian ini. Pak, situasinya kayak angel, sulit kayak ini kok dijak mikir tentang itu. Justru dalam situasi yang seperti inilah saudara dan saya ditantang sedemikian rupa. Masih bisa enggak kita menguasai hati, menguasai perasaan kita untuk kita tetap memiliki perasaan dan hati seperti perasaan dan hatinya Yesus? Atau kita malah ajur mumur sekalian hati kita? Kalau itu yang terjadi, berarti kita gagal dalam menghadirkan dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita gagal untuk menjadi berkat serta memberkati orang lain. Dan yang berikutnya, kedewasaan rohani kita apabila di dalam pikiran, perasaan, dan tindakan itu selaras dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ini penting, 3 hal ini yang harus kita toto di dalam hidup ini. Saya yakin bahwa setiap kita kepingin kok sebenarnya mempermuliakan Tuhan melalui hidupnya. Karena itu panggilan kita dan kita sudah menyadari itu. Tapi untuk mewujudkannya itu yang kadangkala kita tidak siap, kita tidak mengerti, bahkan kita sulit melaksanakannya. Pagi hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kita. Mari dengan tingkat kedewasaan kita yang memang itu menjadi tujuan daripada hidup kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan. Mari kita akan terus bertumbuh. Mari kita akan terus belajar bahwa hidup kita biarlah semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Baik dalam hal berpikir, dalam hal berperasaan, atau dalam hal bertindak. Biarlah itu boleh serupa dengan Kristus. Kalau itu terjadi saya yakin dan percaya itu pasti akan mempermuliakan, mendatangkan kemuliaan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kelima, genap ya, bagaimana melalui hidup kita bisa menghadirkan dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yaitu dengan cara
menjadi saksi, menjadi pemberita kasih Kristus kepada orang lain. Tuhan tidak ingin kasih dan tujuannya itu dirahasiakan. Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan, terima kasih Tuhan, itu menjadi bagianku. Kemudian kita miliki sendiri dan kita rahasiakan itu hanya buat saya. Berkat Tuhan yang diberikan kepada kita itu tidak boleh dirahasiakan untuk diri kita tok. Tapi perlu juga disampaikan, diberitahukan kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengalami berkat yang sama. Seperti berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita tidak demikian. Kita diberkati, kita diselamatkan, kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Mungkin secara materi kita juga diberkati pribadi. Oh, itu untuk saya. Rahasia itu cukup hanya saya yang tahu. Nah, Alkitab mengatakan, mari saudara-saudara dan saya, lakukan itu, beritakan itu, sampaikan itu kepada orang lain juga. Karena pada prinsipnya Tuhan tidak ingin berkatnya itu hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Begitu kita mengerti akan kebenaran ini, saya mengajak setiap kita, dan Tuhan berharap kita juga bisa membagikan kepada orang lain. Dan untuk tujuan apa sih semuanya itu? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita bagikan kepada orang lain. Itu tujuannya bernilai kekal, saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara agak sulit untuk memikirkan tentang ini. Apa iya sih? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara kita bicara berkat materi, sana keselamatan itu sudah pasti. Saudara mungkin punya berkat materi, diberkati oleh Tuhan secara materi. Lalu kemudian saudara tahu kebenaran firman Tuhan ini, lalu bagaimana saya akan memberitakan berkat itu kepada orang lain atau berbagi dalam hal ini kepada orang lain. Saudara, mungkin kita tidak pernah berpikir hanya gara-gara dengan rupiah, mungkin tidak bernilai besar yang kita bagikan kepada orang lain. Dengan rupiah yang kecil itu bisa membuat orang lain terima Yesus. Itu nilainya lebih tinggi, kekal tuh saudara sekalian. Mereka bisa terima Kristus gara-gara saudara mungkin berbagi berkatmu dengan jumlah rupiah yang tidak terlalu besar. Tapi membuat mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu luar biasa. Dan itulah sebabnya Tuhan mengendaki supaya saudara dan saya dengan segala macam berkat yang Tuhan berikan, kita bisa juga memberitakan serta membagikan berkat itu kepada orang lain. 2 Korintus pasal 4 ayat 15, saya baca dengan terjemahan yang mudah, versi mudah dibaca. Itu berkata demikian, segala hal itu untukmu dan anugerah Allah semakin diberikan kepada banyak orang, sehingga semakin melimpah ucapan syukur kepada Allah atas kemuliaannya. Memang berkat itu untuk kita. Tapi bukan hanya saja itu bagi kita, tapi perlu kita bagikan untuk orang lain supaya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Selama ini berkat saudara dan saya, keselamatan saudara dan saya yang kita terima dari Tuhan, itu sudahkah kita tahu bahwa itu juga perlu kita bagikan bagi orang lain? Atau kita hanya berkata, oleh golek we angel, yo kanggo aku dewi, malam pagi hari ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita demikian itu berarti kemuliaan Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Tapi biarlah dengan apa yang kita terima, kasih karunia, berkat, keselamatan, rezeki sekalipun, yang kita terima dari Tuhan, itu pun juga kita boleh bagikan untuk memberkati orang lain. Dan bila itu kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan kita boleh menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan melalui setiap
kehidupan kita. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, eksistensi kekristenan rohani kita ditunggu oleh banyak orang hari-hari ini. Mereka membutuhkan sapaan, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kasih, membutuhkan kehadiran kita. Bagi mereka, marilah kita bersama-sama lakukan ini sebagai anak-anak Tuhan dan murid Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan terus terpancar, bersinar, serta menjadi berkat bagi orang lain melalui hidup kita. Puji nama Tuhan, diberkati semuanya oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami. Kami tahu bahwa ini satu hal yang tidak mudah, tapi kami rindu firman-Mu boleh tergenapi serta menjadi rema dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Tuhan, dan perlu Roh Kudus untuk terus mengingatkan kami seperti firman-Mu pada pagi hari ini, supaya semakin hari rohani kami boleh semakin bertumbuh, hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus, dan kami boleh menjadi berkat, menyampaikan semua berkat yang Tuhan beri, khususnya keselamatan, kasih karunia, damai sejahtera, kekekalan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga boleh bagikan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di luar sana, saat ini banyak orang yang menanti akan berkat dan kemuliaan itu. Itulah sebabnya utuslah setiap kami, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga tubuh Kristus, gereja Tuhan, untuk kami boleh menyatakan, menghadirkan, serta memancarkan kemuliaan Tuhan melalui setiap kehidupan kami bagi mereka sekalian. Sehingga mereka boleh terberkati, mereka boleh mendapatkan pencerahan, mereka boleh memperoleh terang itu melalui setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama mendengar dan menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya sebelum kami bersama-sama akan menutup ibadah raya kami pagi hari ini, kami rindu bersama-sama berdoa. Tuhan, kami terus memohon kepadamu untuk pemulihan bangsa ini agar segera terbebas dari virus COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini justru penyebarannya semakin tinggi, semakin begitu besar. Tuhan, mungkin ini membuat banyak orang mengalami putus asa, kalang kabut, segala upaya yang sudah dilakukan rasanya tidak maksimal hasilnya. Saat ini kami bersama-sama memohon kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Bahwa setiap kami untuk terus berharap dan memohon berserah kepadamu, supaya Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semuanya ini. Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan kami. Tuhan sendiri yang akan membebaskan bangsa ini dari, oh Tuhan, wabah ataupun dari pandemi ini ya Tuhan. Kami hanya berserah. Gerejamu memohon kepadamu, seluruh jemaatmu, seluruh umat, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah boleh senantiasa berserah diri dan memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh elemen, seluruh, oh Tuhan, komponen-komponen yang terkait dari tingkat pusat di pemerintahan kami sampai tingkat yang paling bawah. Untuk bersama-sama bekerja sama mengatasi, membawa supaya bangsa dan negara kami ini segera dipulihkan dari pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan berkati seluruh elemen dan komponen yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau serahkan seluruh sidang jemaat-Mu kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, hamba-Mu terus memohon kasih karunia-Mu untuk terus memeliharakan, menyertai, bahkan memberkati mereka. Kami tidak tahu dengan cara bagaimana,
Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara, Tuhan tidak pernah kehabisan jalan keluar, dan Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Itulah sebabnya ajarlah setiap jemaatmu, kami sekalian, untuk terus berserah dan hanya berseru serta berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala gangguan-gangguan, baik sakit, penyakit, virus, apapun Tuhan yang saat ini sedang ada ini, Tuhan proteksimu, pemeliharaanmu, Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk datang bagi setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, kami bersama-sama bersyukur, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersama juga akan memberikan korban persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan kiranya menyucikan dan memberkati, bahkan limpahkanlah berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tetap bisa dapat memberikan korban syukur mereka dengan hati yang tulus, bahkan dengan ucapan syukur yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Demikian juga buat setiap kami yang boleh melayani di ibadah raya ini. Tuhan kiranya akan terus berkati kami, pakai kami untuk kami dapat menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, inilah seru, ucapan syukur dan doa kami yang semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara sekalian, setelah kita semua boleh berbuat bakti, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan kita sembah, nama Tuhan kita permuliakan. Maka sekarang tiba saatnya saudara dan saya menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, mari kita semua yang diberkati Tuhan pagi hari ini bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran, kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah. Kami doakan kiranya iman kita boleh terus bertumbuh semakin besar dan semakin berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikut kami sampaikan warta gereja tanggal 12 Juli 2020. Pada hari ini, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan yang dapat dikumpulkan melalui keluarga, yang nantinya dapat diserahkan kepada gereja atau dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360011873475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Info kegiatan Permata diadakan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 7 di rumah masing-masing. Dihimbau seluruh jemaat dapat menyelenggarakan ibadah Permata agar ibadah ini dapat memberkati keluarga kita. Materi untuk ibadah Permata dapat diakses melalui WhatsApp grup yang sudah kami kirimkan. Sehubungan dengan terbitnya surat kabar dari Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perihal pengendalian pandemi COVID-19 tertanggal 8 Juli 2020, maka Gereja Isa Al-Masih Ungaran mengambil kebijakan dengan masih menjalankan ibadah online untuk sementara waktu. Kita doakan agar situasi mengalami perubahan yang signifikan sehingga kerinduan kita untuk ibadah di gereja segera terlaksana.
Ucapan selamat berbahagia atas peneguhan dan pemberkatan pernikahan antara saudara Gileon Panji dan saudari Ivana Ika Triatmi. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati rumah tangga saudara. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ruslani, Ibu Sarpiah, Ibu Alcepongo, Ibu Kasini, dan Bapak Yulianto. Jadwal ibadah pada tanggal 19 Juli 2020, pengkhotbah akan dilayani Ibu Gembala, worship leader oleh Saudari Fani, dengan singer Saudari Cindy dan Saudari Kesha. Musik akan dilayani oleh Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma, dan Saudara Deo. Sekian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersukacita bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Katakan, sebab Dia ciptakan semuanya. amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya